Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa'ussi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bitaqwallahi azza wa jalla. فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu seluruh muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, awil mustami'in wal mustami'at yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah hampir selesai Syawal, kita kembali bisa melanjutkan pelajaran kita bersama Imam Al-Bukhari rahimahullah melalui kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Mudah-mudahan Allah bukakan hati kita untuk menerima ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan kita untuk mengikuti dan taat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, semoga salawat dan salam senantiasa disampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar junjungan alam, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, juga kepada anak istri dan zuriat keturunannya, para sahabat yang sentiasa berjuang bersamanya, dan para tabi'in yang setia mengikutinya, dan semoga termasuk kita di antara yang mengikutinya. Amin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita sampai pada bab yang ke-169. Qala al-imam Muslim, al-imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, Babu rahmatis saghir. Bab tentang adab yang mulia, yaitu mengasihi dan menyayangi anak kecil. Anak kecil tentu saja binisbati dibandingkan dengan kita yang lebih kecil dari kita, dan khususnya anak-anak. Karena memang pada asalnya, tabiatnya, manusia itu, jangankan manusia, makhluk Allah SWT pasti menyayangi yang kecil. Itu sudah naluri yang Allah ciptakan, fitrah yang telah Allah jadikan, di mana yang besar menyayangi yang kecil. Dan disitulah subhanallah rahmat Allah kepada makhluknya ini. Kalau tidak ada kasih sayang di antara kita, entah apa yang terjadi. Kalau tidak ada rahmat Allah SWT, kacaulah dunia ini. Makanya diberikannya rasa sayang, bahkan bisa saja itu berlaku naluri sayang itu bahkan di hewan buas pun sekalipun. Ya, ada hewan buas seperti singa misalnya, nanti dilihat anak kambing masih loyo, dia bantu juga pula. Ya, padahal kalau udah besar, nah ini untuk saya nih katanya. Tapi waktu kecilnya kadang dia nggak mau nih. Subhanallah. Dan ini termasuk adab yang sangat dianjurkan dalam Islam, di samping fitrah dan juga syariat. Bahkan orang yang tidak punya kasih sayang diancam tidak disayangi. Diancam tidak disayangi. Ketika datang Aqra' ibn Habis kepada Nabi SAW, seorang kepala suku, dilihatnya Nabi SAW menciumi anak-anak kecil. Lalu bilang, saya punya 10 anak, tidak pernah saya cium.
Subhanallah ya. Tidak pernah dia menciumi anaknya 10 orang. Allahu Akbar. Berarti yang diciumnya istrinya aja nih kalau anak-anaknya tidak ada yang diciumnya. Maka Nabi SAW mengatakan, man la yarham, la yurham. Kalau kita tidak pernah menyayangi anak, tentu anak tak akan sayang dengan kita pula. Tidak pernah mencium anak, padahal anak kecil itu senang kita menciumnya senang. Anak kecil kotor pun dia tapi senang juga mencium kita. Tapi kalau kita tidak biasa cium untuk kecil, awak ada besar nanti dah begitu jorong, tidak akan mau anak kita untuk mencium kita. Makanya man la yarham, la yurham. Dan lebih daripada itu adalah tidak disayangi oleh yang di atas. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang di bumi, kamu akan disayangi oleh yang di apa artinya sama di atasnya atau yang di langit, yang di atas. Nah, diartikan langit sama juga diartikan di atas sama, karena tidak ada langit kecuali ada langit tak di atas. Tanyalah globe ya, apa namanya, globe dunia, bola dunia yang di bawah pun antum tanya sekarang pasti tanya langitnya di atas. Maka saya curiga dengan bola dunia ini. Harusnya hamparan dunia, bukan bola. Ini yang beliau udah jauh perjalanannya, betul bulat dunia ini. Hah? Betul bulat. Antum udah pernah keliling? Ah, belum. Mau ada yang sukses. Belum ada, itu hanya teori. Sebelum ada yang sukses, saya belum percaya dengan teori itu. Walaupun kalau isi ujian dulu waktu ya pelajaran IPA dulu, saya isi tetap bumi bundar itu. Tapi saya sampai sekarang belum yakin. Karena belum ada yang sukses. Antum tidak yakin silahkan, tidak ada masalah. Ini khilafiyah ini. Ya, jangan marah. Nah, ya, tapi kalau antum tidak senang, saya akui juga tidak apa-apa. Nah, bahwasanya bumi itu bundar. Karena itu yang terbangun image kita. Ya, sehingga orang mengingkari Allah di atas gara-gara bumi bundar. Masih tanyakan kalau memang antum mengingkari bumi bundar, tanya yang sekarang posisinya di dalam bumi, dalam apa bola dunia itu yang posisinya di bawah, tanyalah. Ada bola dunia set, yang posisinya di bawah sekarang misalnya apa? Di peta itu. Kita kan kita alhamdulillah di tengah-tengahnya, aman nih, posisi aman nih. Karena kita di tengah, tidak di atas sekali, tidak di bawah ya, ya. Coba tanya yang di bawah kita apa? Antum tidak pernah nengok peta lagi saya. Hah? Apa? Benua? Antartika? Tidak, ini bawah? Taib, ada teman di sana, coba telepon. Tidak, pulsanya aman, saya bayarkan. Pertanyaan satu aja, di mana langit Anda sekarang? Nah, pasti jawabannya alhamdulillah. Kalau itu sama, gitu aja kok repot. Ya, Allah bilang dia di atas, ternyata seluruh orang di atas permukaan bumi ini bilang langitnya di atas. Kok antum mengingkari gara-gara bumi bundar, mengingkari Allah di atas. Makanya tidak etis. Tidak etis dan logis. Karena semuanya nunjuknya ke atas juga. Alhamdulillah. Kalau tidak percaya silahkan. Antum berapapun pulsa saya bayar. Kenal kalau di ya wah tidak pernah bawa, ada bola siapa? Ada bola globe itu ada enggak? Ada enggak? Biar kita nak tunjukkan. Teman-teman beliau ini mungkin ada di Brazil, ya, atau di Kutub Selatan misalnya. Nah, ala kulli hal. Nah, sayangi yang di bumi, kamu akan disayangi oleh yang di nunjuknya ke atas terus, terserah yang di atas. Nah, yang di langit, kamu akan disayangi oleh yang di langit. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam rahimahullah haddatsana Abdul Aziz
Qala haddatsana Abdul Aziz ibn Abdullah, yaitu Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Farwah ibn Uwais al-Uwaisi al-Madani. Qala haddatsani Ibnu Abi Zinad, telah menceritakan kepada kami hadis ini Ibnu Abi Zinad, yaitu Abdullah ibn Zakwan al-Madani, thiqatun, an Abdurrahman bin al-Harith, dari Abdurrahman bin al-Harith al-Madani, an Amr ibn Shu'aib, dari Amr ibn Shu'aib ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Amr ibn al-As, an jaddi, an abihi, dari bapaknya yaitu Shu'aib ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Amr ibn al-As, an jaddihi, dari datuknya. Maksudnya datuknya Shu'aib yaitu Abdullah ibn Amr ibn al-As, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, bahwa Rasulullah SAW bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana. Laisa minna man lam yarham saghirana, tidak termasuk bagian atau golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil kami. Artinya tidak masuk golongan umat Islam orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil umat Islam, yang tidak menyayangi anak kecil umat Islam. Tidak termasuk golongan kami yang tidak sayang kepada anak kecil di antara kami. Wa ya'rif haqqa kabirina, dan tidak pula termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati orang besar atau dewasa di antara kami. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, ini adalah adab yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita jangan hanya pandai ke atas, juga harus pandai ke bawah. Kalau ke atas, memang pada umumnya kita dengan yang di atas mau tidak mau mesti hormat, apalagi kita ada keinginan dan manfaat. Ya, dia direkturnya, awak nak kerja di situ, tidak mungkin tidak hormat. Dia kepalanya, kita anak buah di situ, tidak mungkin kita tidak hormat. Kalau tidak hormat nanti tidak dapat tanda tangannya, tidak dapat tanda tangannya, tidak dapat cair upahnya dan seterusnya. Tapi ya, ini hormat hanya karena sesuatu dan manfaat. Tapi yang maksud oleh Nabi alaihissalam bukan hanya hormat karena kepentingan, hormat yang selamanya. Artinya tanpa ada manfaat, kita mesti hormat pada yang lebih tua. Ini bagian dari agama. Bagian dari agama kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Karena ini min a'la al-adab wal akhlaq. Dan seseorang, seperti yang sering antum dengar dan sering kita ulang, bahwa seseorang bisa mencapai dengan kemuliaan akhlaknya darajat as-sa'imil qa'im, bisa mencapai tingkat orang yang puasa sunat di siang hari dan salat sunat di malam hari dengan husnul khuluq. Bahkan Nabi sebutkan yang paling dekat denganku tempatnya di akhirat yang paling baik akhlaknya. Dan yang paling berhak mendapatkan itu dari kita adalah yang paling dekat kepada kita. Dan Nabi katakan, aqrabukum ilayya manzilan yawmal qiyamati ahasinukum akhlaqah.
yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dianggap sebagai bagian dari agama yang tak terpisahkan. Sampai Nabi mengancam laisa minna, tidak masuk golongan kami. Dan hadis-hadis seperti ini kaum muslimin, laisa minna man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami tidak masuk golongan kami. Man laisa minna man lam yarham saghirana wa lam ya'lam aw lam ya'rif qadra kabirina. Ini hadis-hadis yang bersifat apa namanya? Inzar atau wa'id, yaitu ancaman. Sebagian mengartikannya kalau gitu, kalau tidak masuk golongan kami berarti murtad. Tidak. Artinya ini bukan akhlaknya kami. Tetapi kata ulama, hadis-hadis wa'id seperti ini lebih baik tidak ditafsirkan. Tidak ditafsirkan. Sebab kalau ditafsirkan nanti akan turun daya ininya, daya peringatannya. Artinya tidak begitu takut orang, ternyata masih Islam juga kita, gitu ya. Kalau hanya itu maksudnya masih Islam juga, tidak termasuk akhlak Islam. Tapi Nabi mengancam tidak masuk golongan kami. Artinya dia orang Islam tapi sebenarnya tidak mencukupi syarat untuk jadi seorang Muslim, syarat yang sempurna. Kan ada sebagian, ada pejabat misalnya, dia akhlaknya tidak akhlak pejabat gitu. Jadi akhlak orang biasa, pendendam. Kalau pendendam jangan jadi pejabat. Banyak orang zalim, dizalimi nanti. Anda kalau sudah jadi pejabat, misalnya awalnya didukung oleh partai ini dan itu, dilawan oleh partai lain misalnya. Misalnya jadi wali kota, jadi bupati misalnya. Tapi setelah jadi kota di Lugati, ingat, semuanya adalah, ini tidak setuju nampak sama bupati. Hah? Ya kan mau tidak mau kan kita sekarang sudah dipisah-pisah dengan dukung-mendukung. Ya enggak? Singgung-menyinggung. Bahkan ketika kampanye itu saling menjatuhkan. Walaupun sebenarnya tidak sehat itu. Tapi apa boleh buat memang sudah. Tapi setelah antum jadi, ingat antum adalah bupatinya. Bupati mana ini? Misalnya Bupati Indo Sakinah. Biar tidak ada yang tersinggung. Ya. Bupati Indo, tapi ada boleh curiga nanti. Ini tidak. Nah, Bupati Indo Sakinah misalnya. Ya. Ingat bahwa antum itu bupati seluruh rakyat Indo Sakinah. Tapi kalau masih dendam kampanye masih ada, berhenti aja lah jadi bupati. Berhenti jadi bupati, karena itu tidak akan bisa berbuat adil. Tidak bisa berbuat adil. Oleh sebab itu kalau gitu tidak usah pakai partai lah. Memang seharusnya jangan pakai partai. Besar kosnya. Kalau biasa sekali tunjuk sampai mati dia di situ, dah selesai. Ini nampaknya antum curiga pula saya. Ini mendukung presiden sampai mati nampaknya. Kaum muslimin, kosnya demokrasi ini mahal dan faedahnya tidak begitu besar. Susah untuk memakmurkan rakyat dengan sistem ini. Tapi apa boleh buat, kita sekarang berada di sistem itu, ikuti saja ya, nikmati saja sampai Allah yang menentukannya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Kosnya besar, hasilnya ya begini aja. Harga semakin naik aja. Harga awalnya semakin kurang. Ya harga barang semakin naik, harga manusia semakin jatuh. Makanya ada seorang alim alim di India ditanya, "Syekh, harga barang pada naik, gimana caranya?" Syekh bilang, harga barang itu seperti harga kita juga. Bila harga barang naik, harga kita mungkin turun di sisi Allah. Oleh sebab itu, naikkan harga kita di sisi Allah, nanti harga barang akan turun.
Ya, karena ketika harga kita turun, tentu harga barang naik nih. Tapi ketika harga kita naik, harga barang akan turun. Tidak percaya, silahkan coba. Lihat kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Di saat harga kaum muslimin yang menerapkan hukum-hukum Allah, yang taat pada Allah dan Rasul, konsisten, harga barang murah. Tapi setelah mereka mulai sedikit demi sedikit mengurangi harganya di sisi Allah, paham tak? Kalau sebut nanti tersinggung antum, itu masalahnya. Jadi paham aja lah bahasa kiasan ini. Di saat mereka mulai mengurangi harganya di sisi Allah, awalnya tidak membuka pintu kecuali kepada yang hak. Awalnya tidak ada maksiat yang terbuka. Paham tak? Lambat paham nampaknya. Ya, maksiat ada tapi tidak dibebas terbuka. Tapi mulai ada sekali-sekali bikin maksiat terbuka. Langsung berubah. Ya, langsung berubah dari harga dulu murah-murah, tapi ketika harga kita di sisi Allah kita kurangi, harga barang mulai naik. Terus kaum muslimin, kita alhamdulillah, kalau kita naikkan harga diri kita di sisi Allah, maka harga barang akan ikut murah. Lambat pahamnya. Harus juga sebut nama nampaknya. Kaum muslimin dan muslimat. Biarlah hendak sebut nama. Biar antum tidak tersinggung. Ini saya yang dimaksudnya ini. Jangan. Nah. Kaum muslimin dan muslimat. Intinya, harga barang naik di saat harga kita turun. Dan di saat harga kita naik, harga barang akan turun. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jadi kembali ke tadi, Nabi menjadikan kasih sayang ini bagian dari akhlak Islam. Tetapi tidak maknanya, tidak golongan kami, orang yang tidak sayang kepada yang kecil, tidak sayang pada orang kecil dianggap keluar dari Islam, tidak. Ini adalah nas-nas yang isinya ancaman. Dan ancaman itu jangan ditafsirkan. Ya, kalau gitu, mendengar itu seorang yang ada iman dalam hatinya, kalau gitu saya mesti sayang pada yang kecil, mesti hormat pada yang lebih tua. Dan ikat kaum muslimin, ketika kita sayang, al-jaza' min jinsil amal, balasannya langsung seperti yang kita lakukan. Ini berlaku kama tadinu tudan, kata Nabi SAW. Sebagaimana engkau lakukan, seperti itu diperlakukan. Kita lihat ketika kita sayang pada anak-anak kecil, ya, kemanapun kita pergi akan diingat oleh anak-anak kecil itu. Senang mereka, senang melihat kita. Demikian pula di saat kita hormat pada yang lebih tua, subhanallah, kita akan diangkat dan dihormati oleh mereka yang tua-tua itu. Sederhana sekali sebenarnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sangat sederhana menghormati orang. Ketika keluar dari masjid misalnya, karena dia lebih tua, kita dahulukan selangkah. Kita mau cepat, tiba-tiba ada datuk-datuk di situ. Berhenti aja dulu, silakan. Ini luar biasa kesan bagi dia. Ya, apalagi kalau kita pejabat pula. Masya Allah, Pak Bupati itu katanya. Sekali dibuatnya cuma, tapi bertebar beritanya ke seluruh daerah. Bahwa Bupati ini orangnya tawaduk. Sekali itu aja kadangnya. Ya, sekali. Nah, apalagi kalau itu sudah jadi tabiatnya. Sudah jadi tabiatnya. Makanya kaum muslimin dan muslimat, untuk dihormati, untuk dimuliakan, sebenarnya tidak perlu biaya. Tidak perlu dibuat baliho besar-besar, jujur, adil, merakyat. Tidak perlu. Karena orang yang jujur, adil, dan merakyat, tanpa baliho sudah dikenali orang. Apalagi tidak perlu lagi pakai apa namanya nih?
Nah, pakai piti. Nah, perlu. Masih alhamdulillah, masih banyak, masih ada orang-orang yang memang ya hasil prestasinya masih ada alhamdulillah. Bukan hasil prestise, bukan hasil kampanye, tapi memang tabiatnya seperti itu. Artinya siapapun yang dekat dengannya, orang merasa lekat kepadanya. Ini bukan hanya bahkan pimpinan-pimpinan lembaga-lembaga, ya. Ketika kita di suatu lembaga perguruan misalnya, perguruan tinggi atau perguruan rendah atau dan sebagainya. Ada orang yang Masya Allah memimpin tidak lama, tetapi diingat lama. Hah? Pemimpinnya tidak lama, kadang hanya 2 tahun, tetapi diingat lama. Ada yang mimpinnya lama, tetapi langsung dilupakan dalam waktu yang tidak lama. Ada memang. Dan terlihat bedanya. Yang satu kemana-mana dijaga ketat. Yang satu tak dijaga sehingga dekat. Yes, ya? Yang satu lama mimpin tapi kemana-mana dijaga ketat. Di masjid pun tak bisa didekat. Karena dikelilingi oleh security 4. Yang satu tidak lama mimpin tapi lama teringat. Apa sebab? Kemana-mana bisa dekat. Di masjid, di kantor, di jalan, bahkan minta tanda tangan bisa di jalan, beralaskan punggung. Nah, misalnya, itu yang mahasiswa minta tanda tangannya, oh ya silakan. Nah, mari punggung Anda. Lihat aja di tanda tangan di punggungnya. Ini enggak nunggu di depan kantornya 4 pekan, baru hanya untuk memasukkan permohonan. Nunggu lagi 5 pekan. Ujung-ujungnya penolakan. Kira-kira mana yang cepat dilupakan? Apa? Mana cepat dilupakan? 4 pekan nunggu baru untuk memasukkan permohonan. Habis itu nunggu lagi 5 pekan. Hasilnya penolakan. Datang. Gimana permohonan kemarin, Pak? Besok. Nah, besok. Awak kira besok pagi. Rupanya besoknya setelah 5 pekan. Besok datang lagi, bukra. Besok lagi, bukra. Besok lagi, bukra. Bukra terus. Antum tahu tak bukra itu mana bahasa Arab? Bukra maksudnya pagi-pagi gitu. Bukratan wa asila. Tapi rupanya bukan pagi-pagi besok. Tapi pagi-pagi 5 pekan yang akan datang. Ada. Tapi subhanallah ada yang tidak lama. Tetapi kesannya lama. Seperti tadi. Dimanapun antum bisa bicara. Teleponnya kapan saja bisa diakses. Dan selalu diangkat. Dan kalau tidak bisa, langsung ada keputusan yang tepat. Mohon maaf, aturan tidak membolehkan ini. Selesai. Kenapa payahnya antum? Antum seorang pimpinan, orang besar. Mudah sekali untuk membuat keputusan. Tapi keputusan tentu saja disampaikan dengan cara yang berkesan. Bukan cara yang melukakan. Subhanallah. Ini termasuk ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Orang-orang yang Allah berikan kelebihan. Di mana kebesaran dirinya itu menjadi menjadi salah satu jalan Allah mengekalkan namanya dan diingat selamanya. Laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan hadis ini menjadi salah satu daya dorong yang luar biasa terhadap kita, sehingga senantiasa kepada yang kecil sayang dan kepada yang besar untuk senantiasa hormat. Dan percayalah bahwasanya untuk menjadi orang hebat yang dihormati, yang diingati,
Tidak perlu biaya besar. Cukup dengan hiasi diri dengan akhlak yang besar dan benar. Kata kuncinya, sayang yang kecil, hormat pada yang besar. Apa bahayanya Ustaz ya? Hah? Ini air terletak di atas meja. Ini kan di posisi kita paling besar. Berikan pada yang kecil. Kemarin seperti Nabi waktu itu di pelajaran sebelum ini, memberikan buah yang baru dipetik itu kepada yang paling kecil. Lama tidak ingat sama anak itu kira-kira. Masya Allah. Ya, Ustadz atau abang itu penyayang sekali. Dia belum minum, dia kasih kita minum dulu. Pada air sudah di meja, dekatnya nih. Istri kepada suami. Atau suami kepada istri lah. Karena yang besar ya. Mana yang besar, istri atau suami? Kalau badan biasanya istri lebih besar ya. Nah. Tapi jelas suami lebih besar. Sekali-kali antum pula yang buka kan air ini, minum sayang. Pada umumnya kan kita yang dibukain buat kita. Sekarang kita yang buka kan. Apalagi kalau tiap hari. Ya. Dia pegang sapu, antum ambil sapu dong. Biarlah kamu istirahat, abangnya nyapu. Misalnya. Anda belum disuruh sama istri, tidak pernah nyapu. Akhirnya ketika kita disuruh baru mau, akhirnya jadi perintah terus. Akhirnya dapat gelar anak buah istri. Nah, itu jadinya. Karena memang bukan dari kita. Jemur kain bukan dari kita. Terlalu, bang, buang sampah katanya. Akhirnya mau tidak mau ikut perintah. Akhirnya istri yang jadi pemerintah di rumah. Nah, kita harus punya inisiatif. Inisiatif. Ya, kita yang sebelum disuruh laksanakan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Tidak pun dihargai misalnya di rumah nanti. Allah akan berikan penghargaan di mata orang lain. Kan ada sebagian di rumah mungkin tidak begitu berharga kita. Tapi subhanallah itu diganti Allah dengan penghargaan yang lebih di luar. Bisa saja. Bisa saja. Kalau sahihlah berita. Kalau sahih, tapi sebagian ulama mentaifkannya. Ketika Umar radhiyallahu anhu, walaupun tidak selalu, ya ketika di Amirul Mukminin dibentak oleh istrinya sendiri. Tapi apakah Umar turun harga dirinya? Tidak turun. Karena dia sebenarnya waktu itu tidak pantas dibentak. Makanya antum kalau dibentak sama istri tidak pantas, tidak usah dibalas. Ini yang tidak bisa saya Ustaz. Kata itu masalah ini saya tidak bisa. Nah, tidak usah dibalas. Nah, ya, tidak usah dibalas. Sebab kalau dibalas, pasti antum nak lebih dari itu bentakannya, betul kan? Hah? Tidak mungkin lah Syekh. Dia volumenya 7, kita volumenya 6, tidak mungkin. Pasti minimal 7,5. 10 langsung. Apa istilahnya itu volume, kalau untuk volume ampli itu apa namanya? Desibel. Desibel emangnya. Dia dengan 6,2 desibelnya kita sampai 10 langsung. Pasti itu. Awalnya tak terdengar oleh tetangga, akhirnya terdengar. Makanya kalau begitulah kaum muslimin muslimah. Ini serba-serbi sebenarnya. Ya. Kalau tak patut antum dihinakan, dihina juga Allah tak akan biarkan antum terhina. Lihat baginda Rasulullah SAW dihinakan orang Quraisy. Ya, disebutlah Muzammam. Padahal dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah dia terhina? Demi Allah tidak. Justru inna syani'aka huwal abtar. Ya, inna syani'aka huwal abtar. Ini juga kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah juga termasuk ya kalau seandainya membalas ya kezaliman orang dengan cara yang sama tidak bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat kita, lebih baik didiamkan. Atau tidak merubah dia, lebih baik didiamkan. Daripada kita membalas seperti tadi, awalnya 6 desibel kita menjadikan 12, 2 kali lipat. Nah, nasallallahu alaihi wasallam. Baik, barangkali yang hadis ini cukup
dapat kita pahami, intinya Nabi SAW di antara akhlak yang beliau tunjukkan sendiri, yang beliau ajarkan sendiri, yang beliau perintahkan sendiri, yang beliau lakukan sendiri adalah menyayangi anak-anak kecil dan menghormati yang besar-besar. Bahkan kaum muslimin bukan hanya sesama muslim, apalagi itu dai ini. Dia didatangi oleh Utbah bin Rabi'ah, minta waktu untuk bergaining, untuk utusan Quraisy ini, untuk apa istilahnya, untuk berunding dengan Nabi SAW, bagaimana jangan saling menyinggung dalam dakwah ini. Artinya Nabi jangan menyinggung mereka, karena menurut mereka sehalus apapun Nabi menyampaikan pasti tersinggung, pasti. Gimana tidak tersinggung? Mereka buat syirik, Nabi mengatakan jangan berbuat syirik. Kata Nabi, ikut apa yang Allah turunkan. Mereka bilang, tidak, kami ikuti apa warisan nenek moyang, kearifan lokal. Kalau kita bawa ke aplikasi hari ini, kita katakan, membangun kuburan besar-besar, kuburan wali, kuburan keramat, dan sebagainya. Ini dianjurkan oleh Nabi, betul? Serius ya? Apa dalilnya? Antum bilang enggak, tapi tidak ada dalilnya. Baru tahu satu hadis, tak pandai berfatwa. Kaum muslimin muslimat. Dianjurkan atau dilarang? Hah? Dilarang, betul? Tidak salah tuh. Dilarang. Nah, menurut warisan nenek moyang, kearifan lokal, siapapun orang alim yang dianggap sebagai orang saleh, bahkan kuburannya keramat, sampai disebut bukit, tidak tahu bukit keramat, bukit keramat. Kalau abang tidak tahu saya bawa nanti. Nah, bukit keramat. Ya dulu orang takut lewat situ. Harusnya kalau keramat tidak takut lewat. Ini takut orang lewat. Nah, karena sering terlihat macam-macam di situ. Ya sudah keyakinan macam-macam, batang pisang macam-macam nampak nanti. Ya, yang sering terlihat di sini, alhamdulillah selama saya ada Saudi, kata orang jarang, tidak ada orang melihatnya. Karena batang pisang nggak ada juga di sana memang, kecuali di kebun-kebunnya. Kalau kita di mana aja ada kebun pisang kan? Kebun pisang kena angin tuh, dikiranya hantu pocong menari gitu. Ini padahal hantu pisang. Artinya dilarang. Nah, antum nak jelaskan apa yang Nabi larangkah, atau nak meluluskan kearifan lokal yang sudah ada? Bagi yang ingin selamat, jangan disebut-sebut. Karena apa? Ini akan menyinggung, bahkan dianggap anti budaya lokal. Dianggap anti budaya lokal. Karena sebagian, baru kemarin saya lihat videonya, hati-hati dengan gerakan Wahabi. Mereka akan runtuhkan nanti kuburan-kuburan wali. Kan itu? Dia dalam keyakinannya kuburan itu sampai keramiknya pun barakah. Apa alasannya? Keramik itu bersambung dengan tanah. Tanah bersambung dengan tubuh sang wali. Tubuh sang wali bersambung dengan ruhnya. Ruhnya bersambung dengan Allah Ta'ala. Nah, gimana lagi itu Pak Ali? Secara logis. Memang keramik itu ditanam di tanah. Tanah itu tempat disemayamkan tubuh sang yang wali. Wali itu bersambung dengan ruh. Ruh bersambung. Nah, itu saya tidak ikut. Keyakinannya. Di mana dapat? Itu turun-temurun. Ada dalil? Tidak. Antum dihadapkan dua masalah ini. Ingat hadis Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Abu Tayyah Al-Asadi dari Ali.
hal ab'atsuka ila ma ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau ndak kamu saya utus ya seperti Nabi dulu mengutus saya. La tajidu qabran musyrifan illa hadamta, tidak ada kubur yang ditinggikan kecuali engkau ratakan. Ini perintah Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, dan Ali merintahkan kepada asistennya Abu Tayyah Al-Asadi. Nah, kalau antum bahas ini, hati-hati. Dia akan meruntuhkan kuburan-kuburan keramat para wali. Tersinggung dah? Tersinggung dah? Hah? Antum iyalah. Antum tak tersinggung. Tapi kalau anda bilang antum Wahabi berbahaya, tersinggung tak? Tersinggung tak? Ya, sama-sama nyinggung rupanya. Sama-sama nyinggung juga. Jadi, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi, mereka datang kepada Nabi SAW. Datang ke Nabi SAW. Utbah bin Rabi'ah ini dengan semangat. Karena dia jururun yang ulung di situ. Datang ke Nabi SAW. Ya, supaya kita ini berdakwah damai. Gitu kan, damai, tidak ada saling menyinggung. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nabi menerimanya dan duduk bersamanya, bersimpuh di depannya. Bahkan disebutkan pula sampai lututnya beradu dengan lututnya. Karena dia yang tua, Nabi persilakan. Ada yang mau disampaikan, silakan. Kalau dia bicara, Nabi, padahal yang dibicarakannya banyak yang harus dipotong, gitu. Dikat. Gitu. Nah tentu orang kafir bicaranya kekufuran dan kebatilan. Tapi Nabi SAW membiarkan dia selesai. Karena adab berbicara, adabul hiwar, wal munazara. Nabi sabar. Ma'asyurul kiram dirahmati Allah. Dah selesai Utbah berbicara, baru Nabi SAW mengatakan, intahaita ya Abul Walid. Sudah selesai wahai Abul Walid. Dipanggil dengan ya Abul Walid. Wahai Abul Walid. Orang Arab termasuk adab adalah memanggilnya dengan kunyahnya. Tidak dipanggil dengan namanya. Apalagi dipanggil ya kafir. Nah, itu. Ya, bedakan memanggil orang ya kafir dengan menghukum orang itu kafir. Ini kan ada pula yang kadang Masya Allah semangatnya. Tak boleh mengatakan kafir kepada orang. Ya, dalilnya apa? Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Allah saja menyebut orang kafir itu beragama. Maka tidak boleh disebut kafir. Lalu ditanya kepadanya, di surat apa itu? Di surat Al-Kafirun. Apa artinya? Orang-orang kafir. Berdalil, tapi tidak tepat dalilnya. Jadi, jangan bilang orang kafir. Tapi dalam surat, orang-orang kafir. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi, Nabi tidak menyebutkannya ya kafir. Tapi dia manggilnya dengan panggilan nama yang telah diberikan. Sama juga kita. Antum kalau datang ke orang, kafir, sini, jangan. Tidak boleh gitu. Ya, kafir, murah-murah. Jualan, mana orang mau beli nanti. Tapi ketika antum menetapkan dia muslim apa kafir, tentu akan tulis antum akan sebut dia orang kafir. Mereka yang bilang, inna kafarna bima ursiltum bihi. Kami kafir kepada apa yang wa inna bima ursiltum bihi la kafirun. Kami kafir kepada apa yang kamu diutus menyampaikannya. Nama itu mereka yang pilih, bukan kita. Jelas ya? Ini mereka yang pilih dan Allah juga tetapkan. Cuman ketika manggil jangan panggil intahaita ya kafir. Dah selesai Pak kafir, jangan. Beda bahasa khitab dengan bahasa bahasa yang gaib, bukan bahasa langsung. Kalau bahasa langsung kita tidak disarankan, mau tidak dianjurkan. Mengatakan ya kafir secara
individu khusus. Tapi secara umum, ya boleh. Ya ayyuhalladzina kafaru, la ta'tazirul yawm. Hai orang-orang kafir, jangan minta maaf sekarang. Karena kalian sudah terlanjur. Kemudian, qul ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir. Sama kita kaum muslimin dan muslimat. Kita mengkhitab orang ayyuhal kazzabun, wahai orang-orang pembohong. Tapi ketika bertemu seseorang tertentu, ya kazzab, mau dia, wahai pembohong besar. Tidak mungkin. Karena kita tidak berdakwah, tidak. Tapi secara umum, ayyuhal kazzabun, tubu ilallah, wahai orang-orang pendusta, taubat pada Allah. Itu boleh saja. Ayyuhal fusaq, ittaqullah, wahai orang-orang fasik, takutlah pada Allah. Boleh. Tapi ketika bertemu dengan ustaz nih, ya fasik, jangan saya. Badu jotos kita nanti. Merah nanti bibir kita dibuatnya. Tidak. Dan juga tidak dianjurkan. Beda antara menyebut barang siapa yang mengatakan ini, ada suatu perkataan, dia orang kafir. Dengan orang yang langsung si fulan mengatakan itu, lalu saya bilang, ya kafir. Tidak. Karena ini sudah menghukum orang tertentu. Tapi hukum perkataan jelas. Perkataan seperti ini, perkataan kafir. Perkataan seperti ini, dusta, dan sebagainya. Ini orang kadang tidak bisa membedakan antara ini dan itu. Seperti kita mengatakan bahwa misalnya yang menafsirkan seperti ini, pertafsiran orang yang pendusta. Lalu ditariknya, berarti sepulan yang mengatakan dusta, pendusta. Akhirnya kita menuduh orang berdusta. Bukan. Kan dalam bahasa Indonesia kan ada juga namanya bahasa inisial, kan ada. Ada inisial. Inisial aja dianggap itu masih belum menuduh langsung, kan. Nah, itu dalam bahasa, makanya undang-undang IT itu harus baca juga antum. Nah, tapi kalau saya menyebut Dasman, nah, gitu, itu sudah ini. Atau menyebut dokter hadis tamat Madinah, katanya kan, di Pekanbaru. Ada yang lain? Ya nggak ada. Itu sama, itu enggak inisial lagi, itu sudah jelas-jelas nuduh itu. Jelas? Ma'asyiral kiram. Jadi dokter hadis tamat Madinah, misalnya. Itu bukan inisial lagi, itu sudah jelas. Apakah lebih jelas dari sebut nama? Kalau sebut nama orang tidak kenal, tapi sebut yang seperti itu mungkin tidak kenal. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nabi SAW masih menyebutnya dengan ya Abul Walid. Panggilan yang masih menghormati. Apalagi dalam dakwah itu diperlukan. Ya kalau dia ustaz, panggil ustaz. Jangan panggil sutat. Ini kadang-kadang enggak. Gara-gara enggak sepaham langsung jadi sutat gitu. Allah musta'an. Nah, tapi kita dipanggilnya gitu Ustaz. Jangan ikuti. Ada perkataan hikmah yang bagus. Mungkin dengan ini saya tutup kajian kita pagi ini. Ada seorang tua sedang duduk di tepi sungai. Tiba-tiba ada seekor anak kucing yang hanyut. Tentu sebagai manusia timbul rasa sayang. Karena manusia itu lebih penyayang dari yang lain. Dari makhluk lain. Diselamatkan, dia ulurkan tangannya untuk menyelamatkan kucing itu. Yang namanya kucing pasti suka mencakar. Cakar dia. Ditarik lagi tangannya kan. Sakit dicakar tuh kucing. Ya, dia kucing tuh takut ini akan menenggelamkan dia. Tidak diajak berunding, tidak paham dia. Bacakan qala Allah, tidak paham dia. Batang Allah Rasul bersabda, tidak ngerti dia. Bayangkan, setiap apa dicakarnya terus. Sampai 3 kali dicakar orang tua itu. Tapi dia tetap selamatkan. Akhirnya selamat itu kucing. Nah, tindakan batu itu terlihat oleh seorang anak muda atau seorang laki-laki. Dia nanya, Pak tua, kenapa diselamatkan juga itu kucing? Sudah ada 3 kali bapak tua diapakannya? Dicakarnya. Lalu dia bilang, wahai anakku, kucing itu tabiatnya memang suka mencakar. Begelut pun dengan kita dicakarnya juga. Iya kan? Suka menggigit. Kasogora. Sehebat apapun perangai kucing, dia tetap
Tetap binatang. Kalau kita sejahat apapun pelangi kita tetap manusia. Berarti hebat kita daripada kucing. Nah. Jangan kalah sama kucing. Lalu apa kata beliau? Oleh sebab itu, kita harus, kalau tabiat manusia itu sayang. Jangan gara-gara tabiat buruk binatang, kita berubah jadi buruk. Artinya, bermuamalahlah dengan orang lain seperti tabiat asli kita. Bukan mengikuti tabiat orang lain. Paham Ustaz? Hah? Kalau tidak paham, saya ulang lagi dia. Jadi, kucing tabiatnya mencakar. Kita tabiatnya menyelamatkan dan sayang. Kalau dibawa ke ranah dakwah, kita tabiatnya menasihati dengan ikhlas. Tetapi teman kita, saudara kita, tabiatnya menyerang dengan kasar. Awak ada sampai dokter bongak juga nyebau kan? Kan gitu kan? Sama dengan Nabi Musa dituduh oleh Fir'aun berbohong, dia tidak jawab. Karena Fir'aun tahu Nabi Musa tidak bohong. Jelas? Fir'aun nuduh Nabi Musa seorang yang bodoh. Fir'aun seorang gila. Nabi Musa tidak jawab. Pasalnya apa? Dia tidak gila. Dan Nabi Musa juga, Fir'aun juga paham bahwa Musa tidak gila. Sebab kalau gila, kenapa dia perkarakan? Paham tak? Orang gila dalam undang-undang kena hukum. Makanya banyak yang nyerang ulama di Indonesia nih, habis itu gila. Mudah-mudahan gila beneran. Kenapa? Karena orang gila tidak dikasuskan. Makanya antum kalau bikin salah nanti gila aja langsung. Hah? Wali? Kalau sudah gila jadi wali? Jadi maksudnya, kalau antum selalu dengan ikhlas memberikan hidayah, menyampaikan qala Allah, qala Rasulullah, perkataan as-salafus salih, lalu ditanggapi oleh saudara kita dengan cakar-cakar. Kalau masih suka mencakar, anggap saja anak kucing hanyut. Anak kucing hanyut. Selamatkan terus. Anda tahan tangan antum, kasih kayu. Kayu tidak mau dia kan, dicakar aja juga kan. Nah, kasih jala. Tangkap pakai jala, habis itu diselamatkan. Setelah itu, nanti kalau udah selamat, nyerah dia. Apalagi dikasih makan pula. Kadang-kadang karena lapar kadang. Lapar bikin orang beringas juga kadang. Ya, kadang karena kepentingan bikin beringas. Tapi kalau kepentingannya kita siapkan, ya banyak yang jinak setelah itu. Buktinya banyak. Awalnya memusuhi Islam, tapi dengan Nabi SAW telaten tidak ikut sifat orang itu. Tidak membalas keburukan dengan keburukan, akhirnya mereka sendiri menyerah. Ternyata Nabi ini nak menyelamatkan kita, bukan nak menenggelamkan kita. Nah, ini perlu napas panjang ya. Jangan rubah tabiat kita karena orang buruk tabiat pada kita. Biarkan tabiat baik kita tetap, biar tabiat buruk orang itu kita hadapi tetap dengan tabiat kita. Jangan menjadi kucing. Jangan menjadi kucing hanyut, biarkan aja. Nah, insya Allah dengan demikian antum menang dalam segala keadaan. Sekalipun zahirnya masjid antum ditutup misalnya, pengajian antum diberhentikan, antum dipersekusi, antum disinilah kemenangannya. Tidak percaya? Tidak percaya? Para nabi itu dimenang semuanya. Sekalipun ada mereka yang dibunuh oleh umatnya, ada yang mereka digergaji, ada mereka yang diusir, ada yang dipenjara, tapi Allah sebut mereka innahum lamansurun, mereka yang sesungguhnya mendapat kemenangan. Oleh sebab itu bersabarlah, insyaallah inna ma'al usri yusra. Demikian, mohon maaf dan terima kasih. Semoga akhlak ini senantiasa menghiasi diri kita sehingga kita disayangi oleh yang maha penyayang dan maha pengasih, dan dihormati oleh hamba-hamba Allah yang di bumi, dan disayangi oleh yang lebih tua pula dari kita.
Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Yarhamukallah. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.